Ma'asyiral muslimin muslimat, ikhwan, akhwat rahimani rahimakumullah. Jamaah Shalih ar-Rawdah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini, tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan, dipertemukan di dalam majelis ilmu, majelis yang paling mulia, majelis yang nama lainnya adalah taman surga, majelis yang hadir di dalamnya adalah orang-orang pilihan, orang yang Allah Ta'ala persiapkan baginya untuk nantinya Allah Ta'ala anugerah, yang akan menjadi perantara, jembatan, pintu gerbang kemudahan baginya untuk nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis ilmu, majelis yang sangat bernilai dari semua majelis yang ada di atas muka bumi, yang pastinya tidak bisa dibandingkan dengan majelis-majelis yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu mendapatkan hidayah, taufik, ilmu yang bermanfaat, serta kita dimasukkan, digolongkan dari hamba-hamba pilihan yang nantinya akan menerima karunia anugerah ilmu Allah. Dan kita semua mudah-mudahan kumpul kita berada di majelis ilmu ini tidak lain dan tidak bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menjadi sebab nantinya kumpulnya kita di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Judulnya atau kajian yang insya Allah akan kita belajar bersama pada malam hari ini sesuai yang kami dapat dari tim. Judulnya kultus. Gimana benar? Karena yang WA beliau tadi gitu. Pandangan Islam atau apa gitu, lebih kira-kira tentang kultus mengkultus. Kemudian kami coba diskusi, kami coba tanya dengan guru besar, karena beliau pastinya yang lebih awal dan yang lebih paham dengan medan dakwah yang ada di sini, serta karakter dari ikhwan yang ada di Bali, sehingga kami harus konsultasi dengan beliau. Kami juga melakukan mitigasi. Apa nih kira-kira motivasinya ketika mengajukan judul tentang kultus? Kalau informasi dari guru besar, mungkin mereka udah sering baca kitab, jadi mungkin pengen ada tema baru katanya. Masuk akal juga mungkin alasan beliau, masuk akal.
Terus terang, kami juga masih bertanya-tanya, udah sampai di mana sih mereka belajar kitabnya? Ini kan, subhanallah. Kira-kira udah bab keberapa dari akidah tauhid? Sehingga harus dengan inovasi tema baru gitu. Masya Allah. Ala kulli hal, intinya kita di dalam belajar never stop learning. Itu harus menjadi prinsip kita. Itu harus menjadi pegangan kita. Passionnya Muslim, never stop learning. Sampai kapanpun kita harus terus belajar menuntut ilmu. Karena siapapun dari kita adalah tetap menjadi talibul ilm. Walaupun mungkin beda duduknya, beda ngadepnya, tapi siapapun dari kita adalah orang-orang yang terus belajar. Karena ilmu Allah sangat luas. Ilmu Allah tidak ada yang sanggup dan mampu untuk mengukurnya, menggalinya, mengeksplornya, meraihnya keseluruhannya. Tidak mungkin. Law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madad. Seandainya lautan, bahkan di dalam ayat yang lain 7 lautan sebagai penanya, tintanya, dan setiap pohon yang ada di atas muka bumi, yaitu sebagai pena untuk mencatat, menulis ayat-ayat Allah, ilmu-ilmu Allah, manafidat, tidak akan habis. Ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apa usaha kita, upaya kita, semangat kita, umur kita untuk bisa meraih seluruh ilmu-ilmu Allah, sampai kapanpun tak akan sampai. Karena ilmu Allah sangat luas. Ilmu Allah sangat luas, tak terhingga, dan tidak ada siapapun dari hambanya, dari manusia, dari mulai yang pertama sampai yang terakhir, dari semua tingkatan manusia, sebesar apa ilmu yang mereka miliki, sepanjang apa yang mereka lakukan di dalam waktu mereka untuk belajar, manafidat kalimatullah, tidak akan habis. Kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah, ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kembali kepada kita masing-masing. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi, memberikan anjuran, langsung dicontohkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam semangatnya belajar, di dalam semangatnya yaitu beliau mendapatkan ilmu-ilmu Allah, dan dilanjutkan oleh para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum di dalam semangat mereka untuk belajar, sampai mereka tidak ingin sedikit pun terlewat dari ilmu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diteruskan dengan dilanjutkan dengan generasi tabi'ut tabi'in, at-tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan selanjutnya, dan para ulama yang selanjutnya. Mereka semuanya orang-orang yang berjalan di atas semangat nabawi, semangat sahabi, sebagaimana semangat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, dan juga generasi-generasi yang selanjutnya. Pada situasi kondisi yang kembali kepada mereka jauh dari kita, dengan sangat keterbatasan yang ada pada waktu itu, dari mulai fasilitas yang ada, media yang ada, apa saja, dengan sangat penuh keterbatasan. Tapi mereka tidak pernah sedikit pun mereka itu berkurang semangatnya, berkurang speednya,
mereka terus semakin meningkat, semakin meningkat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah atau Al-Imam Al-Bukhari sebelum Al-Imam An-Nawawi, karena Al-Imam Al-Bukhari berada di abad kedua, di awal dari abad ketiga kira-kira Al-Imam Al-Bukhari. Semangat beliau di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, Allah, umur di bawah 10 tahun sudah hafal Quran. Bahkan di atas beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, umur 10 tahun sudah jadi mufti. Kalau kita 10 tahun jadi apa? Si ngompol. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah 10 tahun sudah menjadi mufti. Hafal Quran di umur 5 tahun. Bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ulama-ulama yang terdahulu yang luar biasa. Semangatnya luar biasa. Al-Imam An-Nawawi yang berada di abad ke-7 kira-kira, yang umurnya sangat pendek, sekitar 45 tahun lebih, tapi beliau karangannya puluhan, bahkan mungkin ratusan. Umurnya hanya sekitar 45-6, kurang lebih. Di setiap hari beliau ketika hadir majelis ilmu tidak kurang 20 majelis. 20 majelis. Kita ini hadir majelis yang keberapa nih? Allah. Jauh, gak bisa dibandingkan. Didekatkan saja nggak bisa. Tidak mungkin akan didapat dengan begitu saja, enjoy, enak-enak, tenang-tenang, tidak mungkin. Al-ilmu butuh semangat. Sehingga ilmu mengatakan kepada kita para penuntutnya nih, a'tini kullak, a'tika ba'dha. Silahkan kerahkan seluruh tenagamu, pikiranmu, kemampuanmu, waktumu, apapun yang kamu punya, sedikit buat ilmu. Karena ilmu beda dengan orang berbisnis. Orang belajar beda dengan orang yang namanya berbisnis. Orang menuntut ilmu semangat. Selain pondasi dasar, yaitu ikhlas karena Allah. Tulus ikhlas karena Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, bukan karena ini, bukan karena itu, dan makna al-ghulu apa? Berlebihan. Apa sinonimnya? Al-fitra huwa madhun mubalighun fi wa mujawizun lil hadd غالبا ما يتضمنه الزيادة في الثناء أو الكذب بينما الغلو يعني المبالغة الشديدة وتجاوز الحد في أي أمر وقد يكون الإطراء أحد أشكال الغلو. Itra lebih identik maknanya kepada yang sifatnya adalah dielung-elungkan. Itu itra. Dielung-elungkan. Apa kalau bahasa yang lain apa dielung-elungkan? Disanjung, disanjung. Dan sanjungan yang sangat berlebih dan over, melewati batas, subhanallah. Walaupun di sana ada bentuk pujian, tapi yang berlebih, masya Allah, berlebih-lebihan. Bahkan karena sudah over, biasanya sesuatu yang sudah kelewat begitu, udah campur aduk dengan yang bohong. Ada bohongnya biasanya. Kalau sekarang
bisa jadi akhirnya masuk kepada kategori yang namanya bully. Jadi jangan mau dipuji. Makanya anak pertama kali landing di Bali gitu kan. Pertama kali anak landing di Ngurah Rai, anak Dawi Abdul duluan. Jangan pakai nama depannya. Cukup nama anak doang. Enggak mau. Yang masih pakai juga maksa masang mau anak kenain pasal. Subhanallah. Karena itu bentuk bully. Di sini ada juga. Subhanallah. Itu sejak tahun 90-an anak sudah proklamerkan. Anak sudah bikin statement tentang hal itu. Subhanallah. Sejak 90-an sepakat anak bilang. Kadang-kadang banyak yang nego. Apa bedanya antara al-itra dengan al-ghulu? Dua-duanya sebenarnya adalah bisa dikategorikan sinonim. Karena dua-duanya ada di dalam bentuk definisi yang sama, yaitu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Di sini berlebih-lebihan di dalam yang sifatnya yaitu sanjungan. Tapi kalau al-ghulu, berlebih-lebihan yang sifatnya adalah umum. Bisa yang kembali kepada parsan, dan juga bisa yang kembali kepada sebuah ajaran, tuntunan, agama secara umum. Al-ghulu. Tapi al-itra adalah sebagian di dalam kategori yaitu memuji atau menyanjung. Inna asluhu minat tarawah wal layuna. والمدح في وجه الشخص مباشرة مع المبالغة فيه وتجاوز الحد في الثناء. قد يتضمن المدح الكذب بعض الأحيان, sehingga karena sudah berlebih-lebihan di dalam mengeluh-elukan, menyanjung dan seterusnya, biasanya tidak akan kosong dari hal-hal yang sifatnya yaitu bohong. والغلو مجاوزة الحد والزيادة عن المقدار الطبيعي المشروع في أي أمر كان. Kalau al-ghulu dia sifatnya lebih umum, yang sifatnya berlebih-lebihan di dalam semua aspek, bukan hanya kategori sanjung menyanjung, tapi berlebih-lebihan di dalam hal yang sifatnya adalah natural, natural, tapi dia over. Dan juga hal-hal yang berkaitan khususnya seperti contohnya ghulu di dalam berzikir, ghulu di dalam ibadah secara umum, ghulu di dalam bersalawat, ghulu dan seterusnya. Dia sifatnya umum kalau al-ghulu. Tapi kalau al-itra, dia lebih identik kepada yang sifatnya yaitu tadi mengeluh-elukan atau sanjung menyanjung dengan memuji dan seterusnya. Dua hal ini yang harus kita pahami sebagai pengantar awal untuk kita masuk kepada poin tentang yaitu kultus tadi. Karena poinnya di dalam bab tentang kultus yaitu di dalam pemahaman, diawali dengan makna dulu. Karena ini selalu menjadi prinsip kami setiap kami mengajar, setiap kami menyampaikan kajian di dalam semua bab dan kecil. Sebelum kita banyak membahas terlalu jauh, kami awali dari poin yang pertama, dari definisi maknanya harus kita pahami dulu. Contohnya, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan soalnya. Ayo. Ada nggak yang begitu biasanya? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau kami selalu seperti itu, angkat tangan dulu baru soal. Siapa yang tahu maknanya sholat? Apa maknanya sholat? Apa hakikat sholat? Apa hakikatnya sholat itu apa sih? Yang lain
berserah diri, yang lain memuji, yang lain menambahin berdoa. Itu dia. Apa maksudnya? Kenapa ini menjadi prinsip sebelum kita mengenal, memahami tentang sholat sunnah, wajib, kemudian juga yang batalkan. Hakikat sholat itu sendiri. Hakikat sholat adalah doa. Apa sebabnya? Karena tidak ada satupun seseorang ketika dia berada di dalam sholat kecuali berdoa kepada Allah. Karena tidak ada setiap gerakan, zikir, kalimat, dan yang lainnya yang ada di dalam sholat kecuali doa. Sehingga ketika kita paham dengan hakikatnya, paham dengan inti sholat, kita tidak akan menyia-nyiakan dari setiap geraknya, zikirnya, bacaannya, waktunya, dan seterusnya, kecuali kita berdoa kepada Allah. Itu salah satu poin. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Begitu juga bab-bab pemahaman-pemahaman yang lain pun seperti itu. Kita awali, pahami dengan maknanya. Dan ini sudah menjadi metode dari para ulama yang semua. Sehingga ada di dalam setiap bab pembahasan pasti ada al-ma'na al-lughawi wal-ma'na al-istilahi atau al-ma'na al-syar'i dan seterusnya. Baru kita masuk kepada bab yang berikutnya. Masuk dalam inti pembahasan. Ketika kita sudah mengenal dengan hakikat sholat, mudah-mudahan setiap dari kita bisa introspeksi. Sudahkah kita benar-benar selama ini ketika kita sholat kembali kepada hakikat sholat itu, yaitu dengan doa, atau hanya sekedar menggugurkan waktu, atau hanya sekedar merapikan musola, masjid, sekedar menjalankan sholat? Kembali kepada diri masing-masing. Ketika kita paham dengan hakikat sholat, subhanallah, bahkan kita akan tunggu kapan ini datangnya sholat, agar kita bisa segera untuk berdialog, segera kita munajat, segera kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika sudah memahami, yaitu tentang salat adalah sebuah media mi'rajnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah kita memahami tadi tentang atau kita pelajari yang awal di awal tentang makna al-iqrar dan al-ghulu, yang nantinya dari dua makna ini akan mengarah ke kultus tadi. Ketika berbicara tentang kultus mengkultus, pastinya tidak akan terlepas, yaitu di dalam bab yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena objek utamanya di sana sebenarnya. Jadi bukan kepada manusia-manusia yang lain, tidak ada. Karena tolak ukurnya dari sana. Dan yang harus kita pahami secara tepat, yaitu bagaimana, yaitu kita untuk mendudukkan, memposisikan, memberikan hak secara utuh, secara sempurna, sesuai panduan tuntunan yang ada di dalam agama kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu konsekuensi di dalam makna syahadat Rasul. Siapa yang tahu syahadat Rasul apa artinya? Ya, siapa yang tahu dapat hadiah umroh gratis di Madinah? Siapa yang tahu? Apa maknanya syahadat Rasul? Kamu mungkin nggak belajar. Karena udah lewat bab-bab itu sih. Apa maknanya syahadat Rasul? Aina Raudhah? Aina Raudhah? Nah, Ittibaq Rasul. Masya Allah, jamil. Apa makna yang utuh? Itu sudah makna secara komplit sebenarnya.
makna syahadat Rasul. Kalau makna la ilaha illallah pasti yakin semuanya dan paham. La ma'budah illa bihaq, la ma'budah bihaqqin illallah. Kalau di dalam syahadat Rasul sama makna. La matbu'a bihaq illa Muhammad. Tidak ada yang berhak diikutin, dijadikan panutan, dijadikan qudwah, dijadikan toladan kecuali Muhammad. Salah satu konsekuensinya menjadikan beliau adalah qudwah, ittiba, wajib bagi kita selaku umatnya untuk mengagungkan beliau, untuk mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah poinnya yang berkaitan dengan masalah kultus tadi. Sehingga ketika kita paham tentang konsekuensi tersebut, kita akan bisa tepat. Karena kalau salah di dalam memberikan porsi tentang mengagungkan tadi, otomatis akan keluar di dalam makna mengagungkan yang hakiki, yang sebenarnya, yaitu cinta yang hakiki, mahabbah yang hakiki, dan seterusnya. Dia akan keluar menjadi kultus atau al-itra atau al-ghulu. Bagaimana mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa harus dengan perayaan-perayaan? Perayaan atau makan kebuli? Mengagungkan Rasul? Apa harus pakai yang namanya ditamu-tamu? Nyembunyiin di arak-arak. Kalau di tempat lain kadang-kadang juga pakai petasan. Sini juga ada. Enggak, seragam bentuk-bentuknya, subhanallah. Dan itu sudah jelas bukti bahwasannya ketika tidak ada dalam satu kesatuan, itu sudah nggak ada guidance-nya berarti. Benar kan? Kalau ada guidance-nya, kalau ada SOP-nya, ada panduannya, kira-kira berbeda nggak? Nggak bakal berbeda. Kalau memang perkara itu benar, perkara itu tepat, dilakukan dari generasi ke generasi dan dilanjutkan, mungkin akan berbeda. Apa contohnya? Contohnya sholat. Subhanallah. Siapapun yang sholat, dimanapun dia sholat, apapun bahasa dia, negara dia, warna kulitnya, subhanallah, berada di mana di ujung dunia, pasti hanya satu, kembali kepada tata cara sholat satu yang diajarkan oleh Nabi. Shallu. Gak akan berbeda. Begitu juga zikir setelah sholat, zikir setelah akan sholat, benar tidak? Pasti nggak akan berbeda karena tadi takutnya, SOP-nya, guidance-nya kembali kepada zikir yang dibaca, dicontohkan Rasulullah SAW. Tapi kalau keluar dari pakem ini, subhanallah, gimana mereka habis sholat? Hitung aja, kami pernah keliling dari masjid yang ada yang kami tinggal, dari semua masjid yang ada, yang mereka baca setelah sholat, semuanya beda. Ada yang diawali dengan ada alhamdulillah, ada juga alhamdulillah, ada yang istighfarnya panjang. Kemudian juga ada yang hampir semuanya di beberapa masjid tadi itu Al-Fatihah. Bukti ketika tidak kembali kepada panduan, ketika mereka tidak benar-benar mengikrarkan Muhammad sebagai panduan, sebagai imam, karena akan dipertanyakan syahadatnya sebenarnya.
ketika mereka mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, la matbu'a bihaq illa Muhammad. Tidak ada yang dijadikan panutan, yang diikutin, jadikan panduan kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak sesuai dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka harus diluruskan, diingatkan, dikembalikan kepada tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa? Hah? Masih lanjut? Masih belum selesai, nggak apa-apa dilanjut. Paling setengah 10 gitu selesai. Mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah sejalan dengan tanda bukti cinta umatnya kepada beliau. Ini cinta yang hakiki. Ini cinta yang berada di atas jalur guidance, panduan pakem yang tepat. Karena ketika kita masuk di dalam panduan ini, di sanalah bukti cinta umatnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita bahas lebih jauh lagi, kita pun kadang-kadang yang masih sudah berusaha, berupaya untuk berjalan di atas sunnah-sunnahnya, subhanallah, cinta kita aja kadang-kadang masih gak hakiki, gak murni, gak tulus, subhanallah. Karena salah satu konsekuensinya juga sebagai bukti cinta, dan itu konsekuensi dari syahadat Rasul, kita itu harus kenal beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu namanya Muhammad? Angkat tangan. Jangan ada suara, nggak ada wujudnya nanti. Siapa yang tahu? Muhammad itu nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ini nasab. Nama-nama beliau. Kenalkan. Al-Amin. Coba lagi. Ahmad. Siapa lagi? Toha. Siapa lagi? Abdul Qasim. Siapa lagi? Yang benar baru satu doang, yang lain salah semua. Beliau doang 2 kali jawab, dikasih hadiah nih berarti. Gimana kalian mudah-mudah nggak semangat begini? Ya? Fasilitas sudah enak, tempat masya Allah, ruangan AC, ya salam. Belajar masih juga dalam dulu kami waktu belajar masih waktu di SMP, kami belajar di madrasah siang. Wajar namanya masih anak-anak gitu kan, ada sebagian tapi bukan kami, alhamdulillah. Kalau ya lagi udah istilahnya mangkel banget gitu kan, gak mau diem lah, gak belajar, gak semangat. Kapan lagi mau belajar? Nunggu siapa yang ngajar? Nunggu malaikat Israel yang ngajar. Ingat sekali. Padahal malaikat Israel gak ada sebenarnya gitu kan. Tapi intinya nunggu seseorang yang membuat dia itu ketakutan mau belajar gitu kan. Subhanallah. Kesempatan, subhanallah. Karena modal kita adalah umur. Modal kita adalah umur, dan umur berjalan terus, subhanallah. Dan mungkin akan kembali mundur lagi. Kalau hal-hal yang sifatnya prinsip tadi, syahadat Rasul mungkin belum pernah dengar definisinya. Kemudian nama Nabi juga nggak kenal. Bagaimana akan mengenal Allah? Bagaimana akan mengenal Allah? Sif lana rabbak. Coba kasih tahu kami.
Coba, apa sih sifat-sifatnya Allah itu? Siapa itu Allah? Udah kenal belum? Apa masuk akal kira-kira? Kita muslim sudah berapa tahun? Kita mengucapkan dua kalimat syahadat sudah berapa puluh tahun? Kita sholat ibadah sudah berapa puluh tahun? Masuk akal tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, dan kita belum benar all out di dalam ma'rifatullah, di dalam mencintai Rasul. Tapi kita sudah belajar materi macam-macam tema dengan beragam sifat. Tapi ma'rifatullah belum kita pernah pahami dengan seutuhnya. Ma'rifatul Rasul belum kita pernah pahami dengan seutuhnya, dan belum kita kenal dengan siapa beliau. Masuk akal enggak? Kira-kira kalau bisa kita kategorikan muslim hakiki, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada beliau. Ini motivasi buat kita semua. Karena belajar seperti yang kami sampaikan tadi, never stop learning. Terus belajar, terus dikaji dan seterusnya. Karena kunci pertama, bahkan ilmu yang Allah Ta'ala langsung perintahkan kepada kita yang pertama sebelum ilmu-ilmu yang lain, Allah perintahkan untuk mengenal Allah, untuk mentauhidkan Allah. Berilmulah, belajarlah, bekalilah dirimu untuk mentauhidkan Allah dengan benar, dengan tepat, untuk mengenal Allah Subhanahu. Ini metode yang mungkin boleh dikatakan metode berdasarkan analisa dan juga semacam mungkin pengalaman kami di dalam mengisi kajian. Ketika metode kajian hanya sekedar bersifat seperti ini, yang sifatnya seperti yang tadi, tematik lah, kemudian cuma sekedar berjalan rutin seperti ini saja, tidak ada metode yang konkret dari mulai, yaitu misalnya yang menyampaikan apa, yang punya kompetensi di dalam bidangnya, kemudian tidak ada silabus yang jelas yang disampaikan, serta tidak ada monitoring dan evaluasi dengan apa yang disampaikan. Itu sudah manajemen yang konkret. Kalau kita belajar yang namanya manajemen, pasti ada program yang jelas, gitu kan? Ada program yang jelas, gitu kan? Ada teknis-teknis yang harus dipersiapkan, kemudian juga objeknya jelas, dan di sana akan bisa ada yang namanya evaluasi sampai kepada target. Sebelum kita menjalankan metode-metode yang lain, awali dahulu di dalam metode pendidikan, metode belajar kita, gunakan metode, dan inilah metode Nabawi, ini metode Qur'ani, metode Rabbani, bagaimana Rasul mengajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya pada generasi yang selanjutnya. Allah. Silakan Bilal adzan dulu. Bilal. Ada Bilal di sini. Oh, ini dia Bilal nih. Ada Bilal sahabat yang masih hidup terus. Sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la illallah.
Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, sebentar minta waktu izin untuk beberapa menit sebelum qomat. Yang pertama kami lanjutkan tadi di dalam mengagungkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam paling tidak, yaitu ada 4 prinsip di dalamnya sekaligus sebagai tanda cinta seorang atau umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi. Yang pertama yaitu dengan mengagungkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meneladani beliau dan mendahulukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari semua perkataan siapapun, Kemudian yang kedua yaitu tunduk taat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga yaitu membenarkan setiap apa yang dibawa oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, kalau yang ketiga tadi tunduk patuh, dan juga yang keempat adalah menahan diri dari apa yang dilarang oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir beribadah sesuai dengan apa yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan dan syariatkan. Sehingga 4 poin atau 5 poin ini, 5 prinsip yaitu di dalam mengagungkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi tolak ukur, menjadi koridor, menjadi dasar ketika seseorang di dalam mengekspresikan cintanya keluar dari jalur yang 4 tadi. Konsekuensinya berarti dia akan masuk di dalam yaitu poin yang pertama tadi, yaitu tentang bisa kategorinya al-itta atau masuk di dalam kategori al-ghulu. Ketika dianalogikan poin tentang masalah al-itta dan al-ghulu kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa saja terjadi ketika ada seseorang yang menurut kelompok tertentu atau mungkin golongan tertentu atau mungkin dari komunitas tertentu dan seterusnya, dia itu di dalam mengeluk-elukan, menyanjung seseorang yang mungkin dijadikan toladan atau dijadikan rujukan, jadikan pimpinan dan seterusnya, berlebih-lebihan menganggap selain kelompoknya, selain yang namanya yaitu imamnya dan seterusnya adalah salah, tidak benar kecuali kelompok dia, kecuali imam dia.
bisa saja dikategorikan pelakunya orang yaitu kultusisme, orang yang mengkultus kelompoknya, mengkultus imamnya, atau mengkultus siapanya dan seterusnya karena keluar dari koridor tadi. Tapi ketika dia mengembalikan panduan tuntunan sebagaimana panduan yang ada di dalam agama, bahwasanya Nabi SAW saja, beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, makhluk yang paling dicinta oleh Allah, dan seterusnya, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak keluar dari kemanusiaannya. Dan beliau melarang siapapun dari setiap pengikutnya untuk mengangkat, memberikan kedudukan, memuji, menyanjung beliau keluar daripada batasan yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada beliau, yaitu abduhu wa rasuluh. Sehingga ketika ada kelompok yang sampai mengeluh-elukan misalnya, yaitu ketua kelompoknya lah, imamnya lah, gurunya lah, atau siapa saja dan seterusnya, menganggap dia itu mungkin sampai berlebih dari, berbeda dengan kelompok yang lain, dari guru yang lain, imam yang lain, ini yang mungkin perlu diluruskan. Nabi, begitu juga as-sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka pun juga tidak senang, tidak suka dieluk-elukan, diangkat derajatnya di luar daripada batasan yang kembali kepada kedudukan mereka, karena mereka selain sahabat dan juga mereka para wali-wali Allah yang juga Allah Ta'ala berikan kedudukan sebenarnya kepada mereka, tetapi kedudukan tersebut pastinya tidak keluar dari batasan seorang manusia. Sehingga poin tentang kultus intinya yaitu kembali tadi kepada definisi utama yang kembali kepada artinya berlebih-lebihan, baik di dalam kategori sanjung, menyanjung, mengeluh-elukan, atau yang kedua maknanya juga bisa kategorinya al-hulu yang artinya adalah berlebih-lebihan yang sifatnya umum, juga di dalam agama, di dalam beribadah, dan seterusnya. Itu poin yang mudah-mudahan bisa jadi gambaran awal, walaupun poinnya, ababnya, pembahasannya masih cukup panjang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala nanti bisa kita bertemu kembali, berjumpa kembali, dan kita masih tetap diberikan semangat untuk belajar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.